Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Sobat Jum dan Sobat Jo. Berjumpa kembali bersama saya Joko Liwet yang paling bagus dewe. Kita bertemu kembali di channel YouTube Kendalku untuk membacakan berita dari kendalku.com, yaitu web portal berita nasional dan internasional, hobi, hiburan, olahraga, dan semua berita yang lagi hits dan viral di masyarakat. Masih seputar Imlek, Joko Liwet akan membacakan berita seputar Imlek dan di seputar Jawa Tengah. Baiklah, sebelum membaca berita, Joko Liwet akan mengasih suatu pantun. Sego liwet lawo payek, yen ditolak ojo mewek. Moco berita ning kendalku dewe. Baiklah, di tahun baru Cina ini atau Imlek 2021 yang jatuh di tanggal 12 Februari, atau tepatnya dalam penanggalan Cina jatuh pada 2572 Kongzili. Dalam hitungan kalender Cina, maka Imlek 2021 merupakan sebagai tahun kerbau logam. Kerbau sendiri dilambangkan sebagai hewan yang kuat, keras kepala, namun setia dan pekerja keras sebagai hewan yang dimanfaatkan. Kerbau juga punya sifat bertekad kuat untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Adapun keadaan di berbagai aspek pada tahun kerbau logam akan Joko Liwet terawat. Jadi ada beberapa aspek-aspek nantinya yang sangat berpengaruh dan berperan di tahun kerbau logam. Apa itu? 1. Gaya hidup dan kesehatan. Berdasarkan Feng Shui, elemen logam itu menyimbolkan paru-paru, sehingga diharapkan berhati-hati dengan penyakit yang berhubungan dengan infeksi pernapasan. Itu untuk kesehatan dan gaya hidup. 2. Rezeki dan keberuntungan di tahun 2021. Di tahun 2021, orang-orang yang selama ini membangun bisnisnya akan mendapatkan hasil yang sangat-sangat menguntungkan. Namun, disarankan untuk menghindari membuka bisnis di bidang baru. Sektor bisnis yang dekat dengan kerbau seperti pertanian diramalkan akan mencapai kesuksesan yang sangat maksimal di tahun 2021 atau di tahun kerbau logam. 3. Kehidupan sosial dan politik. Dalam hal politik lebih banyak bermunculan pemimpin yang bersifat konservatif dan tradisional. Para politisi yang memiliki elemen mental di tahun lahirnya akan mencapai kesuksesan maksimal juga. Jadi para politisi yang sionya kerbau atau yang mempunyai elemen logam dalam sionya di tahun 2021 ini di terawang menurut Feng Shui akan menemukan kesuksesan di karirnya. Tahun 2021 juga dianggap baik untuk pasangan yang ingin memiliki anak, kecuali untuk pasangan dengan sio kambing. Sio yang beruntung di tahun 2021 adalah sio tikus, sio macan, sio ular, sio naga, dan sio babi. Itu adalah beberapa sio-sio yang di terawang menurut Feng Shui akan beruntung di tahun 2021. Itu ge. Nah, setelah seputar Imlek ini, Joko Liwet akan membawakan sebuah update dari Kota Semarang. Nah, beberapa waktu lalu ini heboh penemuan mayat di lemari hotel di Semarang. Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap pembunuhan mayat di lemari hotel di Semarang dalam hanya waktu 6 jam. Wah, sangar di polisi Indonesia ini. Wes canggih, alat yang digunakan semakin canggih, ya ilmunya semakin tinggi, ya, forensiknya semakin lab.
Akhirnya dalam waktu 6 jam pembunuhan berhasil diungkap dan penjahat berhasil diringkus. Salut saya, bravo untuk kepolisian Indonesia. Jadi pembunuhan di Semarang ini diduga motif berlatar belakang cemburu. Pelaku pembunuhan PSK online di Hotel Semarang telah berhasil diringkus. Dan teka-teki jenazah PSK yang ditemukan di lemari kamar Hotel Royal Phoenix Semarang, kamar nomor 102. Jadi kamar horor itu ya. Oke. Jalan Sriwijaya nomor 30 Semarang pada tanggal 11 Februari kemarin sekitar pukul 11 akhirnya terungkap dengan cepat setelah tim gabungan dari Reskrimum Polda Jateng dan Satreskrim Polrestabes Semarang menangkap pelaku di Desa Tosari, Kecamatan Jaraksari, Kabupaten Wonosobo. Pelaku berinisial O nekat melakukan pembunuhan dengan cara mencekik korban berinisial N berulang kali karena sakit hati dan emosi serta terhina dengan kata-kata yang dilontarkan oleh korban. Dengan investigasi jajaran dalam 6 jam bisa diungkap pembunuhan. Motifnya percekcokan antara dua belah pihak. Antara O dan N sudah layaknya suami istri karena mereka sudah nikah siri. Karena cemburu terjadilah cekcok. Kemudian O mencekik N sebanyak 2 kali, lalu dibenturkan ke lantai dan dimasukkan ke dalam lemari, kata Kapolda Jateng Irjen Polisi Ahmad Lutfi saat konferensi pers di Polrestabes Semarang pada hari Jumat tanggal 12 Februari. Hari ini saya Kapolda Jawa Tengah akan mengungkap rilis kasus mayat dalam lemari, di mana motifnya adalah satu, ada percekcokan antara kedua belah pihak karena disinyalir antara korban dan tersangka sudah seperti suami istri bahkan nikah siri, di mana motifnya adalah cemburu, sehingga pada suatu saat yang bersangkutan terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencekikan oleh pelaku kepada korban sebanyak 2 kali dengan cara dibenturkan di lantai. Kemudian setelah disinyalir meninggal, dimasukkan dalam almari. Tersangka merupakan kekasih sekaligus germo dari N. Sedangkan N sendiri adalah PSK online yang selama ini mencukupi kebutuhan dari tersangka dari hasil open BO-nya. Wali Kota Semarang Hendra Prihadi mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jateng yang telah mengungkap kasus ini dan menghimbau seluruh warganya untuk tidak melakukan tindak kriminal di Kota Semarang karena jajaran kepolisian siap dan akan sigap dalam meringkus pelaku. Sementara tersangka sendiri saat ini akan disangkakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Jalan Krakatau yang berhasil dipecahkan oleh rekan-rekan dari kepolisian. Jadi kami ucapkan terima kasih dan ini menjadi catatan buat warga lain. Jangan kemudian melakukan kriminalisasi ataupun kriminal di Kota Semarang, karena pihak kepolisian pasti akan cepat menangkap panjenengan. Jadi teman-teman, sedulur-sedulur, sederek-sederek, warga seluruh Jawa Tengah ataupun masyarakat semua Indonesia pada umumnya, Joko Liwat menghimbau agar bertindak ataupun menjaga diri jangan sampai terlibat dalam kasus kriminal atau melakukan suatu hal yang melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Jadi diwaspadai, dijaga hati-hati diri kita sendiri, keluarga kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Karena apa? Karena polisi akan dengan sigap, dengan cepat akan meringkus semua penjahat yang mengacaukan kedamaian NKRI. Bravo buat polisi Indonesia. Seperti biasa, di akhir berita dalam tawa ini, Joko Liwat akan membawakan sebuah kata-kata bijak atau pantun buat Anda semua.
Dolan Kendal pas tanggal 15. Wes kadung sayang blas ora digagas. Jangan lupa like, follow, dan subscribe-nya. Salam Joko Liwat.